kasih atas kesempatannya, atau Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Berdasarkan hasil temuan saya dari identifikasi masalah yang ada di sekolah ini, ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi dengan Ibu selaku ketua KKG di sekolah ini. Yang pertama barangkali adalah peserta didik yang cenderung tidak aktif dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang berikut, ada juga peserta didik yang sulit untuk membaca. Yang berikut lagi, peserta didik kurang mampu dalam melakukan operasi hitung pecahan. Contohnya dalam penjumlahan pecahan. Kira-kira kalau menurut Ibu sebagai ketua KKG, barangkali mungkin ada dari Ibu, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga permasalahan ini terjadi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Memang hampir seluruh siswa, terutama di kelas, saya ambil pengalaman pada kelas yang saya bimbing, yaitu kelas 6. Ada beberapa siswa yang memang kurang aktif dalam pembelajaran matematika, terutama untuk materi penjumlahan pecahan. Mereka kurang paham tentang misalnya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, mungkin langkah awal yang harus diperbaiki adalah penerapan metode pembelajaran yang tepat yang harus digunakan guru terkait dengan untuk menarik fokus siswa atau perhatian siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi guru harus menyiapkan metode yang tepat yang dapat menarik perhatian siswa sehingga mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa. Dengan media yang menarik, metode yang diterapkan juga sesuai dengan materi yang diajarkan, maka aktivitas siswa akan fokus pada materi yang diajarkan. Jadi menurut saya dua hal penting itu yang perlu kita sebagai guru harus benar-benar sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi media dan metode yang dilaksanakan guru dalam kelas berpengaruh terhadap kreativitas siswa, aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang berikut, masalah komunikasi guru orang tua yang selama ini kalau saya lihat kurang terjalin. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya? Oke. Benar sekali, dalam beberapa hal komunikasi itu kurang. Jadi kadang program kita di sekolah kurang berjalan karena kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru. Mungkin salah satunya adalah, penyebabnya adalah pertama, kurangnya perhatian orang tua. Di samping karena kesibukan mereka, dan mungkin juga kurangnya juga termasuk kurangnya keinginan guru untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Biasanya orang tua juga kurang mencari tahu tentang aktivitas atau program sekolah yang dilaksanakan di sekolah, sehingga mereka hanya menerima informasi. Komunikasi tidak terjalin dari dua arah. Biasanya komunikasi hanya terjalin dari satu arah, misalnya dari guru ke orang tua, tapi dari orang tua ke guru kurang terjalin komunikasi. Jadi mungkin itu. Yang kedua mungkin sekolah belum melaksanakan program, belum memberikan sosialisasi secara terbuka kepada orang tua terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah, sehingga mungkin orang tua juga kurang tahu, kurang paham tentang program yang ada di sekolah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini yang menjadi masalah besar di sekolah ini saya lihat, itu kesulitan guru dalam
memanfaatkan model pembelajaran Iya. yang inovatif. Kira-kira menurut Ibu Iya. apa yang menjadi akar permasalahan sehingga Iya. hal ini bisa terjadi di sekolah? Di sekolah, iya, tepat sekali. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pemahaman siswa, kreativitas siswa itu bisa kita tingkatkan dengan penerapan model atau metode pembelajaran yang tepat yang dilaksanakan oleh guru. Nah, bagaimana seorang guru bisa menerapkan metode atau model pembelajaran yang tepat? Yang pertama tentu guru harus mencari tahu, mengembangkan kompetensinya untuk mencari tahu, mencari tahu tentang model-model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kurikulum maupun materi yang sedang kita ajarkan atau yang akan kita ajarkan. Jadi menurut saya mungkin guru harus lebih terbuka lagi mencari informasi, mencari pengetahuan tentang model-model yang tepat. Selama ini proses pembelajaran terjadi secara melalui hanya metode ceramah dan sebagainya, secara konvensional. Jadi kurang menerapkan model-model yang sebenarnya banyak yang sebenarnya kurang diketahui oleh guru. Sehingga menurut saya yang pertama yang perlu dilakukan guru adalah mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang model-model atau metode pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian yang berikut Bu, ini ada hubungannya juga dengan pembelajaran. Ini masalah tentang pembelajaran yang selama ini kalau saya lihat atau saya identifikasi itu belum berbasis HOTS. Kira-kira apa yang menjadi tantangan atau menjadi hambatan guru sehingga pembelajaran yang HOTS ini belum diterapkan di sini? Iya. Yang pertama perlu kita tingkatkan adalah pemahaman guru tentang bagaimana penerapan HOTS dalam pembelajaran itu sendiri. Selama ini kita terpaku pada kalau terkait dengan taksonomi Bloom, biasanya guru hanya terpaku pada kognitif 1, 2, 3. Untuk dalam pembelajaran HOTS biasanya kalau taksonomi Bloom revisi kita kenal istilah 3 level, yaitu level 1, 2, dan 3. Nah, mulai dari proses pembelajarannya kemudian sampai pada tahap evaluasi, guru harus paham bahwa bagaimana membiasakan peserta didik dalam berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan sebagainya untuk dapat menyelesaikan masalah. Jadi selama ini kita membiasakan anak memberikan solusi. Kita tidak membiasakan anak mencari solusi sendiri terkait dengan masalah jadi yang perlu, menurut saya, yang perlu dipahami kembali oleh guru bahwa kita menjadi fasilitator, memfasilitasi anak untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah, mengarahkan mereka, bukan kita yang memberikan jawaban atas masalah yang ada. Jadi menurut saya seperti itu. Selanjutnya lagi Bu, ini yang sangat fundamental sekali. Ini tentang guru yang jarang menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Ini memang luar biasa, padahal kalau berpikir di sekolah ini barangkali sudah luar biasa, TIK-nya sudah Iya. ada. Cuman yang herannya kenapa, apa yang jadi masalah sehingga guru itu jarang menggunakan TIK? Iya, terima kasih. Benar sekali, sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, apalagi kita menuju abad 21, sudah di titik yang sangat membutuhkan teknologi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam segi pendidikan. Kita ketahui bersama sekarang sudah terbuka berbagai macam informasi yang kita bisa dapat, termasuk kemampuan siswa untuk menggunakan TIK itu sendiri. Sementara ada beberapa orang guru yang kurang mampu mengaplikasikan itu. Menurut saya banyak guru yang merasa berada di titik aman, membiasakan diri untuk berada di titik aman, tidak ingin membuat inovasi sendiri. Artinya kita harusnya berubah dari diri sendiri. Bagaimana kita membiasakan siswa untuk bisa mengembangkan kreativitas, sementara kita stagnan di posisi aman, tidak ingin berubah. Jadi yang pertama-tama yang ingin dirubah adalah pola pikir. Jadi bagaimana kita meningkatkan inovasi kita, keinginan kita untuk bisa meningkatkan kompetensi sehingga dapat mengajar anak-anak yang sudah luar biasa pengetahuannya tentang TIK itu sendiri. Jangan sampai kita ketinggalan oleh
peserta didik yang kita miliki. Jadi menurut saya dari diri sendiri dulu, bagaimana kita memotivasi diri untuk mengembangkan kemampuan kita, sementara semua fasilitas sebenarnya ada, sehingga bagaimana guru itu sendiri untuk bisa menggunakan atau mengaplikasikan sarana yang tersedia. Terima kasih, menurut saya seperti itu. Oke, sungguh luar biasa sekali. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan berbagai macam pencerahan tentang apa yang sudah saya identifikasi selama ini, dan terima kasih atas waktunya pada Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama.